Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Milatul Fadila dari PGMI 6A Institut Agama Islam Darussalam Ciamis dengan nomor NPM 200700777. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah pembelajaran SKIDMI dengan dosen pengampu Bapak Slamet MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi pembelajaran pada mata pelajaran SKI kelas 4 semester 2 bab 5 tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Check it out! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, senyum ceria, Allahu Akbar. Oke, kita ulangi satu kali lagi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, senyum ceria, Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baiklah, setelah semuanya Ibu cek kabarnya dan alhamdulillah semuanya baik dan mudah-mudahan semuanya tetap semangat untuk belajar pada kesempatan kali ini. Sebelumnya Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Oke, Ibu lihat dulu absensinya. Maya ada? Oke, Maya ada. Mega ada. Nur Fadila, oke, ada. Habis itu Nurul ada. Neng Silmi, oh iya, Neng Silmi itu tadi itu mamahnya memberi ibu kabar bahwasanya Neng Silmi itu tidak bisa hadir. Jadi mamahnya tadi memberi ibu pesan lewat WA gitu, katanya Neng Silmi itu matanya sedikit buram. Jadi Neng Silmi itu cerita ke mamanya katanya buram, jadi mau diajak buat ke rumah sakit, mau dicek gitu. Jadi untuk hari ini Neng Silmi tidak bisa ikut belajar bersama kita. Mudah-mudahan Neng Silmi bisa cepat kembali bersama kita dan mudah-mudahan kita doakan semoga matanya Neng Silmi itu tidak apa-apa ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjut. Siti Nurul Aini. Oke, alhamdulillah, berarti yang tidak hadir hanya Neng Silmi saja yang izin tidak bisa mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya yang hadir sekarang tetap semangat dan juga bersungguh-sungguh ya untuk bisa belajar hari ini. Baiklah, selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin jalannya doa kita pada kesempatan kali ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, baiklah, selanjutnya di sini Ibu akan mengecek terlebih dahulu apakah ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa. Silakan Andina. Bukan. Ayo, Andina udah lupa nih, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Betul sekali Anissa, jadi minggu kemarin itu kita belajar tentang hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Betul. Kira-kira ada yang masih ingat penyebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif itu kenapa ya? Yang masih ingat, ada 2 penyebabnya. Oke, silahkan Laras. Betul, untuk penyebab yang pertama itu karena setelah wafatnya istri Nabi Muhammad juga pamannya, nah jadi si kaum Quraisy itu semakin gencar untuk memusuhi Nabi Muhammad gitu, untuk menyakiti Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad mencari perlindungan kepada ketua ataupun pemimpin yang ada di Taif. Nah, kebetulan pemimpin yang ada di Taif itu merupakan kerabat dari Nabi Muhammad. Betul sekali. Oke, untuk yang kedua ada yang masih ingat apa penyebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif? Silakan Amalia. Oke, untuk yang kedua itu betul sekali, yaitu untuk memperluas
syiar ataupun dakwah Nabi. Begitu. Tepuk tangan untuk semuanya. Yeay. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, Ibu mau tanya respon dari masyarakat di Thaif itu setelah Nabi Muhammad hijrah ke Thaif itu bagaimana? Ada yang masih ingat? Ayo, angkat tangan. Betul sekali, Anissa. Iya, jadi responnya itu sangat tidak baik. Malahan mereka itu memusuhi, menyakiti sampai betul melempari batu kepada Nabi Muhammad. Saking mereka tidak sukanya kepada Nabi Muhammad. Nah, alhamdulillah ya, berarti semuanya masih mengingat untuk pembelajaran kita pada minggu kemarin. Nah, kira-kira ada yang tahu minggu ini kita akan belajar apa? Betul, minggu ini kita akan belajar tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sebelum itu Ibu akan menunjukkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, baiklah, ini untuk tujuan pembelajarannya. Kita itu di sini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama itu melalui kegiatan mengamati, nanti siswa bisa menganalisis latar belakang dan juga peristiwa Isra Mi'raj dengan benar. Kemudian untuk tujuan yang kedua yaitu melalui permainan ular tangga dan juga menonton video edukasi, siswa dapat memahami latar belakang dan juga peristiwa Isra Mi'raj dengan benar. Nah, itu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, baiklah, untuk selanjutnya di sini Ibu akan membacakan dalil tentang peristiwa Isra Mi'raj. Di sini ada surah Al-Isra ayat 1. Ibu akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah Ibu telah bacakan. Nah, selanjutnya siapa yang akan membaca artinya? Oke, silakan dibaca di PowerPoint untuk artinya. Silakan Andina. Betul sekali. Alhamdulillah, terima kasih kepada Andina yang telah membacakan. Nah, jadi betul sekali surah Al-Isra ini menceritakan tentang bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Jadi, menurut ayat ini itu Isra Mi'raj itu terjadi dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kemudian ke Masjidil Aqsa. Nah, maksud dan tujuan adanya peristiwa Isra Mi'raj itu salah satunya yaitu untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas sami'ul basir. Jadi sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan juga Maha melihat. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada latar belakang dari peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi karena desakan kaum kafir Quraisy yang makin menjadi-jadi. Nah, itu tuh terjadi karena meninggalnya istri dan juga pamannya Rasul, sehingga Rasul tidak ada perlindungan lagi selain dari mereka begitu. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan Rasulullah hiburan atau menghibur Rasulullah seperti itu supaya Rasulullah tidak sedih dan juga Rasulullah tidak takut. Makanya Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengirim Rasulullah untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Baiklah, untuk peristiwa Isra Mi'raj, Ibu telah menyiapkan satu buah video edukasi untuk kalian supaya kalian lebih memahami bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Ikut videonya. Ayah, kenapa sholat kita ada 5 waktu? Sini, ayah ceritakan kisah yang sangat luar biasa.
Kisah ini berawal dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada dua peristiwa dalam perjalanan ini. Isra, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Jadi dahulu, pada malam 27 Rajab, tahun 10 kenabian, saat itu Nabi Muhammad sedang bersedih karena meninggalnya Sayyidati Khadijah, sang istri tercinta. Pada saat itu, Nabi Muhammad sedang berbaring di rumahnya. Tiba-tiba, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Dan pada saat itu juga didatangkanlah Buraq, yaitu seekor hewan putih yang seperti kuda, yang kakinya sangat jauh juga melangkah. Nabi pun diperintahkan untuk menaikinya bersama Jibril. Sehingga terbanglah Buraq dengan kecepatan kilat, melesat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sesampainya di sana, Nabi mengambil air wudhu dan melakukan sholat sunat 2 rakaat. Seusai sholat, Nabi dan Jibril melanjutkan perjalanannya ke langit yang pertama. Maka naiklah mereka sehingga dibukakanlah pintu langit yang pertama. Di langit yang pertama, kedatangan Nabi disambut oleh Nabi Adam alaihi salam. Beliau pun mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Di langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Isa alaihi salam. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit yang keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit yang keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan kemudian di langit yang ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah melewati langit yang ketujuh, Nabi Muhammad diantarkan ke Sidratul Muntaha. Dan beliau diperlihatkan juga kekuasaan Allah, yaitu surga yang sangat luar biasa indah sekali. Kemudian Nabi dipanggil untuk bertemu Allah. Dalam pertemuan itu, Nabi melihat Allah seperti cahaya yang terang sekali. Lalu Allah memerintahkan Nabi untuk mewajibkan sholat 50 waktu setiap hari. Kemudian Nabi memohon kepada Allah agar diberi keringanan karena itu terlalu berat bagi umat Muhammad. Setelah permohonan yang panjang, akhirnya Allah mewajibkan sholat menjadi 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pada akhirnya, Nabi diantar pulang, turun ke bumi, dan kembali ke rumahnya dalam sekejap. Begitulah perjalanan Isra dan Mi'raj, hanya ditempuh dalam 1 malam saja. Jadi, sholat 5 waktu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi dan umatnya yang wajib dikerjakan agar kita selalu disayang dan dijaga oleh Allah. Bahkan
masuk surganya Allah yang sangat indah. Nah, baiklah, itu untuk videonya. Nah, bagaimana, seru atau tidak? Oke, kita lanjut terlebih dahulu materinya ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada kejadian-kejadian yang terjadi ketika peristiwa Isra Mi'raj. Untuk kejadian yang pertama itu, Nabi Muhammad itu dipertemukan dengan malaikat penjaga pintu neraka. Ada yang tahu siapa? Betul sekali. Nah, jadi ternyata wajah dari penjaga pintu neraka itu sangat menakutkan dan juga tidak pernah bersenyum gitu. Jadi benar-benar menakutkan dan tidak bersenyum. Kalian bisa bayangkan seperti apa wajah dari penjaga neraka itu. Gitu. Kemudian yang kedua itu Nabi Muhammad dipertemukan dengan orang yang membawa daging ya, dari tangan kanannya itu dia membawa daging yang baik ya. Kemudian dari tangan kiri itu dia membawa daging yang buruk, yang benar-benar sangat busuk. Itu tuh ternyata melambangkan ataupun memisalkan bahwasanya itu tuh merupakan orang yang suka berzina. Nauzubillah min dzalik. Nah, kejadian yang ketiga yaitu Rasulullah bertemu dengan orang yang memotong lidahnya sendiri. Kira-kira ada yang tahu kenapa orang yang memotong lidahnya itu sendiri tuh di dunianya ngapain gitu? Betul sekali, pintar Anissa. Iya, jadi orang yang memotong lidahnya sendiri itu orang yang suka berbohong dan juga suka menceritakan aib orang lain. Itu berarti sangat-sangat tidak baik dan sangat-sangat tidak boleh dilakukan ya. Nauzubillah min dzalik. Dan yang terakhir bisa dilihat itu ada orang yang perutnya itu sangat besar sekali. Kira-kira kenapa ya perutnya bisa sangat besar sampai kesakitan? Ternyata itu tuh merupakan ganjaran untuk orang-orang yang suka memakan harta riba. Nah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari semua perbuatan yang Allah tunjukkan ketika peristiwa Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah, untuk slide selanjutnya di sini ada respon dari masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah tiba Nabi Muhammad itu tiba dari Isra Mi'rajnya itu kan subuh. Nah, pas waktu subuh itu Rasulullah kemudian pergi ke Masjidil Haram dan beliau itu berniat untuk menceritakan apa yang telah ia alami selama satu malam itu kepada semua orang. Nah, tiba ketika itu melintaslah orang Abu Jahal dan juga orang-orang kafir. Mereka itu sama Rasulullah itu menceritakan apa yang telah ia alami kepada mereka. Nah, mereka itu sama sekali tidak percaya dan juga mengatakan bahwasanya hal tersebut merupakan hal yang sangat mustahil untuk terjadi. Nah, alhamdulillah untuk materinya cukup sekian. Selanjutnya Ibu akan membuka tanya jawab ya. Jadi kalau misalkan anak-anak Ibu semua ada yang tidak kalian pahami atau kalian ingin tanyakan, kalian boleh tanyakan sekarang. Oke, silakan Puja. Puja ingin bertanya. Oke, silakan Puja. Oke, pertanyaannya sangat bagus. Puja itu bertanya, kenapa Nabi Muhammad itu dianggap sebagai orang gila katanya? Seperti itu ya pertanyaannya. Oke, Ibu akan jawab. Nah, jadi Nabi Muhammad itu dianggap orang gila karena Nabi Muhammad itu memberi kabar kepada orang-orang yang tidak beriman ya, mereka yang tidak sama sekali percaya kepada Allah dan juga kepada ajaran yang Nabi Muhammad sebarkan. Berita-berita yang Nabi Muhammad sebarkan itu mereka tidak percaya, sehingga mereka mengelak dan memfitnah Nabi Muhammad itu sebagai orang gila supaya masyarakat yang lain itu tidak percaya kepada ajaran yang Nabi Muhammad sampaikan. Gitu saja. Silakan, ada yang mau menambahkan apa yang Ibu sampaikan? Oke, tidak ada? Oke, berarti bagaimana Fuja? Apakah sudah paham? Oke, selanjutnya jika masih ada yang mau bertanya, Ibu kasih kesempatan kepada kalian semua. Oke, kalau misalkan tidak ada, berarti materinya kalian sudah paham semua ya. Kalau misalkan kalian nggak ada yang kalian mau tanyakan, berarti udah paham semua. Oke,
Alhamdulillah kalau misalkan sudah paham semuanya. Baiklah, supaya anak-anak ibu semua semangat, ibu di sini punya game edukasi dari Quiz Wizard. Nah, di sini tuh kita akan bermain ular tangga sambil sekalian mengasah pengetahuan kita tentang apa yang telah kita pelajari tadi. Ya, siap? Ini merupakan penugasan dari ibu ya. Jadi kita penugasannya sambil bermain. Siap untuk bermain pada kesempatan kali ini? Oke. Nah, baiklah, untuk permainan ular tangganya di sini, ibu akan membagi satu kelas itu menjadi 3 kelompok. Oke. Nah, jadi nanti tiap kelompok itu akan ibu bagikan 1 LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian memahami apa yang ada di sana. Sebelumnya ibu akan bacakan terlebih dahulu. Baiklah, berikut untuk LKPD-nya. Di sini ada nama kelompok dan juga kelas, kalian isi oleh nama dan juga kelas kalian. Kemudian di sini untuk langkah-langkahnya, kalian bisa baca terlebih dahulu dan juga cara permainannya. Setelah kalian pahami, kita akan mulai untuk bermain. Baiklah, sebelum bermainan ibu sudah siapkan 3 handphone untuk 3 kelompok dan juga kalian tinggal memasukkan kode yang telah ibu siapkan. Selanjutnya permainan sudah dimulai. Nah, jadi kalian harus menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Kalau misalkan benar, kalian akan naik 1 step. Kalau misalkan kalah, berarti kalian diam di tempat. Dan siapa yang dapat menyelesaikan sampai finish pertama, itu merupakan pemenangnya. Oleh karena itu, anak-anak ibu semuanya harus sangat-sangat memperhatikan ketika ibu tadi menjelaskan materi dan juga memberikan video edukasi, sehingga anak-anak ibu semua bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, dan berikut untuk hasil perolehan dari games tadi. Kelompok 1 mendapatkan posisi pertama, kelompok 3 mendapatkan posisi kedua, dan juga kelompok 2 mendapatkan posisi ketiga. Kita kasih tepuk tangan untuk ketiga kelompok semuanya. Tepuk tangan. Nah, oke, alhamdulillah untuk materinya itu sampai sana ya. Dan juga alhamdulillah semuanya anak-anak ibu sudah paham dengan materinya. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan bareng-bareng. Oke, siapa ya di sini yang berani untuk mencoba menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Oke, silahkan Deis. Mau? Oke. Betul, kata Deis itu, Isra Mi'raj itu berasal dari 2 kata. Apa aja Deis? Isra dan Mi'raj. Kalau misalkan Isra itu, betul, perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian kalau Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Betul. Tepuk tangan untuk Deis. Oke, siapa yang akan melengkapi kesimpulan dari Deis? Oke, silahkan Anina. Betul sekali. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Betul sekali. Kemudian pada tahun ke-10 kemarin. Betul. Kemudian untuk betul Amalia, betul. Nah, jadi Nabi itu sangat-sangat bersedih ya ketika sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu, karena kehilangan istri dan juga pamannya. Betul sekali. Dan juga kira-kira ada yang masih ingat apa yang Allah perintahkan ketika peristiwa Isra Mi'raj? Ya, betul sekali Amalia. Jadi Allah itu memerintahkan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk semua anak-anakku yang telah membantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, semoga apa yang kita pelajari itu bisa bermanfaat dan juga kalian semua bisa meneladani apa yang telah ibu pelajari dari peristiwa Isra Mi'raj ini ya. Oke. Baiklah, untuk tugasnya itu
ibu akan menyuruh kalian untuk menghafalkan dalil tentang Isra Mi'raj yang tadi, yaitu surat Al-Isra ayat 1. Surat Al-Isra itu di Al-Quran merupakan surat yang ke-17. Kalian cari saja di Al-Quran ayat surat ke-17 ayat 1, itu merupakan surat Al-Isra dihafalkan. Dan minggu depan nanti ibu akan tes siapa yang sudah hafal dan siapa yang belum hafal. Tentunya yang sudah hafal ibu akan kasih reward, dan yang belum hafal ibu akan suruh hafalkan terlebih dahulu sampai hafal, dan sampai setelah itu akan ibu kasih reward juga. Ya, cuman mungkin rewardnya akan berbeda dengan yang sudah hafal terlebih dahulu. Oke, siap untuk menghafal surat Al-Isra di rumah? Oke, semangat ya. Nah, baiklah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang masyarakat Yasrib sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Yang akan kita bahas itu dari kepercayaan, kondisi sosial, dan juga kondisi ekonomi dari masyarakat Yasrib tersebut. Begitu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga anak-anak ibu semua bisa paham dan juga bisa meneladani apa yang telah terjadi, yaitu dari peristiwa Isra Mi'raj tadi. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua bisa meneladani. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin sekian dari ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari pengucapan, penjelasan, tingkah laku ibu, dan semua yang ibu sampaikan. Ibu mohon maaf. Semoga kalian bisa memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.